Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Resiko Mortalitas Pasien Infark Miokard menggunakan Random Forest, Logistic Regression, dan ANN. Yang terdiri dari saya sendiri, Ribi Liliana Susan dengan NIM 041, dan rekan saya. Saya Ayu Wulan Anggraini Putri dengan NIM akhir 177. Kemudian penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi penanganan infark miokard akut atau serangan jantung. Dalam kondisi darurat, dokter dituntut menganalisa ratusan variabel medis pasien dalam waktu singkat. Kemudian untuk tantangannya, keterbatasan manusia bisa menyebabkan human error. Oleh karena itu, sistem ini hadir sebagai second opinion atau berbasis machine learning untuk membantu dokter memprediksi risiko kematian secara lebih cepat dan objektif. Kemudian untuk tujuan utamanya adalah mengevaluasi 3 model algoritma untuk melihat mana yang paling akurat dalam memprediksi keselamatan pasien. Tahapannya yaitu melakukan EDA, melakukan preprocessing, melakukan feature selection, melatih model, kemudian membandingkan performa. Berikut adalah alur penelitiannya. Dimulai dari input data, preprocessing, pelatihan model, hingga penggunaan voting classifier untuk menggabungkan hasil prediksi. Alur ini dirancang untuk memastikan output yang stabil. Berikut alur penelitiannya. Kemudian EDA, Exploratory Data Analysis. Kemudian dataset yang digunakan berasal dari UCI repository dengan total data 1699 dengan jumlah fitur 124. Target prediksi kita adalah status pasien hidup ditandai dengan 0 dan meninggal ditandai dengan 1. Saat melakukan EDA, kita menemukan bahwa data tidak seimbang atau imbalance. Kemudian solusinya kita menggunakan teknik SMOTE untuk menyeimbangkan jumlah sampel antara kelas hidup dan meninggal, sehingga model tidak bias ke mayoritas kelas hidup saja. Ini tampilannya. Evaluasi, kami tidak hanya melihat akurasi, tapi fokus utama yaitu rekal. Karena dalam dunia medis, rekal tinggi berarti kita meminimalisir false negatif. Artinya jangan sampai ada pasien yang sebenarnya beresiko meninggal, tapi diprediksi aman oleh sistem. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya, metode dan algoritma. Next. Nah, untuk preprocessingnya ada median imputation, yaitu untuk menangani missing value secara robust, supaya tidak merusak distribusi data klinis. Selanjutnya ada standard scaler, yaitu untuk menyamakan skala fitur agar model tidak bias terhadap satuan angka yang berbeda. Nah, yang ketiga, future selection. Nah, di sini tuh untuk memilih fitur paling berpengaruh untuk membuang noise dan mempercepat proses komputasi. Di sini ada heat map. Dapat dilihat. Selanjutnya ada confusion matrix antara logistic regression, random forest, dan ANN. Next. Selanjutnya algoritma. Kami menggunakan model machine learning, random forest, logistic regression, dan ANN. Yang pertama, random forest. Kami memilih random forest ini karena yang paling stabil untuk data tabur klinis, tahan terhadap missing value dan outliner, cocok untuk dataset dengan banyak fitur, memberikan feature importance, dan memiliki recall yang tinggi. Nah, untuk fungsi random forest sendiri, itu dapat membangun model dasar yang kuat dan mendeteksi moralitas, menentukan fitur yang paling penting, dan menjadi kandidat utama model terbaik. Next. Yang kedua, logistic regression. Kami memilih logistic regression karena modelnya itu yang paling interaktif. Terus merupakan baseline model yang wajib digunakan dalam prediksi klasifikasi biner. Sangat umum digunakan dalam penelitian kesehatan dan epidemiologi. Alasan selanjutnya logistic regression. Alasan dipilih karena model yang paling interpretatif. Yang kedua merupakan baseline model yang wajib digunakan dalam prediksi klasifikasi biner.
sangat umum digunakan dalam penelitian kesehatan dan epidemiologi. Terakhir, mudah dilatih dan cepat dieksekusi. Untuk fungsi logistic regression sendiri, itu sebagai pembanding dasar terhadap model modern, menunjukkan bagaimana performa model sederhana terhadap 50 fitur klinis, dan memberikan interpretasi arah hubungan positif dan negatif antar fitur dengan mortalitas. Yang ketiga, Artificial Neutral Network atau ANN. Kami memilihnya karena performa yang tinggi pada data tabular klinis yang kompleks, mampu menangkap pola rahasia antar fitur yang tidak terdeteksi model biasa, efektif untuk data imbalance, membantu meningkatkan recall kelas mortalitas, dan merupakan standar modern dalam studi prediksi kematian pasien. Dan fungsinya dapat meningkatkan akurasi dan skor AUC prediksi menjadi pembanding kuat terhadap model klasik, membantu mendeteksi pasien berisiko tinggi secara sensitif. Selanjutnya. Di sini ada perbandingan evaluasi. Berdasarkan hasil pengujian, ANN di sini memberikan akurasi individu tertinggi, yaitu 94%, namun algoritma terbaik jatuh pada voting class cipher, atau gabungan ketiganya. Terlihat dari nilai ROC AUC yang paling tinggi, model gabungan ini sangat stabil, membedakan pasien hidup dan meninggal, serta memiliki nilai recall yang memuaskan. Selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil pengujian, voting classifier yang menggabungkan ketiganya, berdasarkan hasil pengujian voting classifier yang menggabungkan ketiganya, memberikan hasil terbaik. Dan ini, berdasarkan hasil pengujian voting classifier yang menggabungkan logistic regression, random forest, dan ANN, memberikan hasil terbaik. Hal ini terlihat dari nilai ROC, AUC yang sangat tinggi, yang menunjukkan kemampuan model sangat stabil dalam membedakan kelas hidup dan meninggal. Selain itu, nilai recall pada model ANN dan voting meningkat secara signifikan, yang mana dalam dunia medis hal ini sangat krusial agar tidak ada pasien beresiko tinggi yang terlewat dari pemantauan. Next. Kesimpulannya, berdasarkan optimalisasi fitur, reduksi fitur menjadi 50 variabel klinis terbukti efektif dalam menyederhanakan kompleksitas data tanpa mengurangi daya prediksi model secara signifikan. Kesimpulan untuk performa model, yaitu model berbasis deep learning, ANN, dan pendekatan ensemble, voting memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam mengenali pola risiko kematian dibandingkan model statistik tradisional. Untuk kontribusinya, sistem ini berpotensi besar untuk diimplementasikan sebagai sistem peringatan dini early warning system di instansi gawat darurat. Next. Saran pengembangan untuk pengembangan sistem disarankan untuk mengembangkan antarmuka berbasis web atau mobile agar model ini dapat digunakan secara praktis oleh tenaga medis. Untuk generalisasi model, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan dataset dari institusi kesehatan yang berbeda guna memastikan stabilitas model pada populasi pasien yang beragam. Untuk metrik evaluasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memprioritaskan optimasi nilai recall pada kelas minoritas demi meminimalisir resiko kesalahan diagnosa fatal. Di sini ada kode collab-nya, ada link Google Drive-nya juga. Sekian dari kami. Sekian